Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rita Anissa Putri dan Anissa Premasti Laras dari PSPM 2C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan, relasi, dan fungsi. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Matematika SMA MA, Program Studi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra MPD. Sebelum kita bahas materi mengenai himpunan, relasi, dan fungsi, kita cari tahu dulu apa latar belakang dari materi kita kali ini. Yang pertama itu adalah latar belakang dari himpunan. Di sini ada pengertian himpunan, sejarah himpunan, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan atau bersinggungan dengan himpunan. Misalnya surat Al-Fatir ayat 1 dan surat An-Nur ayat 45. Untuk latar belakang dari relasi juga seperti itu. Di sini ada pengertian relasi, sejarah lengkap relasi, dan juga ayat Al-Quran yang berhubungan dengan relasi. Dan untuk materi fungsi juga seperti itu, ada pengertian, sejarah lengkap, dan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan fungsi. Oke, untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah himpunan. 1. Konsep himpunan. Apa sih pengertian himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, 1. Kumpulan nama bulan yang dimulai dengan huruf J. 2. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Dari contoh tersebut kita dapat melihat yaitu memiliki sifat dan dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua yaitu penulisan himpunan. Penulisan himpunan itu ada aturannya, yaitu 1. Digunakan huruf kapital, 2. Dihubungkan dengan tanda sama dengan, ketiga yaitu menggunakan kurung kurawal, dan keempat antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan A adalah Budi, Sinta, Fajar, Tania, Tika. Himpunan B adalah 3, 6, 9, 12, 15. Dari kedua himpunan itu kita dapat melihat huruf A dan B ditulis menggunakan huruf kapital dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal, serta antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketiga yaitu menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menyebutkan anggotanya atau enumerasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan dalam pasangan kurung kurawal dan memisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan A adalah 1, 2, 3, dan himpunan B adalah 1, 3, 5, 7. Yang kedua yaitu menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat-sifat keanggotaan dari suatu himpunan. Contoh, himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 4. Anggota bilangan asli kurang dari 4 yaitu 1, 2, 3. Himpunan B adalah bilangan ganjil yang kurang dari 8. Anggota bilangan ganjil yang kurang dari 8 yaitu 1, 3, 5, 7. Dan yang ketiga yaitu menuliskan dengan notasi, yaitu menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaan
dari suatu himpunan, tetapi anggota himpunan dinyatakan dengan variabel pubah. Contohnya, himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 4, X adalah bilangan asli. Himpunan B, anggotanya yaitu X, di mana X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan semesta. Misalkan kita diberikan suatu himpunan H adalah kucing, kelinci, kuda, kerbau. Anggota-anggota H dapat dikelompokkan ke dalam himpunan hewan berkaki 4 atau himpunan hewan menyusui atau himpunan hewan berawalan huruf K. Himpunan-himpunan di atas disebut himpunan semesta dari himpunan H. Himpunan semesta pembicaraan biasanya dinotasikan dengan huruf S. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Contoh, himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah 1. Himpunan semesta bilangan prima, 2. Himpunan semesta bilangan asli, 3. Himpunan semesta bilangan cacah, dan 4. Himpunan semesta bilangan bulat. Yang kedua yaitu diagram Venn. Cara yang sangat bermanfaat dan sangat efektif untuk menyatakan himpunan-himpunan serta hubungan antara beberapa himpunan dalam semesta pembicaraan tertentu adalah dengan gambar himpunan yang disebut diagram Venn. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. 1. Himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan dilambangkan huruf S. Ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Ketiga, yaitu setiap anggota ditunjukkan untuk dengan nokta atau titik dan anggota himpunan ditulis di samping nokta tersebut. Contoh, diketahui himpunan semesta S2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan P 2, 4, 8. Gambarlah diagram Venn himpunan S dan P. Dan itulah gambar diagram Venn dari himpunan semesta 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan P 2, 4, 8. Yang ketiga, himpunan kosong. Sekarang perhatikanlah himpunan-himpunan berikut. M adalah himpunan kuda yang bertanduk. N himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4, dan L adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Dapatkah kalian menentukan berapa banyak anggota dari himpunan M, N, dan L? Berapakah anggota M, N, dan L? Ternyata himpunan-himpunan di atas tidak mempunyai anggota. Himpunan-himpunan seperti di atas disebut himpunan kosong yang dilambangkan dengan kurung kurawal dan yang tidak ada anggotanya, atau huruf O tapi dicoret. Contoh, tentukan apakah himpunan di bawah ini merupakan himpunan kosong atau bukan. Jelaskan. Yang pertama yaitu M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Dan yang kedua yaitu L adalah himpunan bilangan prima genap. Penyelesaiannya, yang ke-1, bilangan ganjil antara
7, dan 6 itu tidak ada. Maka M adalah himpunan kosong, atau bisa menuliskannya dengan M sama dengan kurung kurawal atau M sama dengan huruf O tapi dicoret. Berarti anggota M adalah 0 atau tidak ada. Yang kedua yaitu bilangan prima genap. Itu ada, yaitu 2. Jadi himpunan L mempunyai satu anggota, yaitu 2. Dituliskan L sama dengan kurung kurawal 2 dan anggota L sama dengan 1. Himpunan L bukan merupakan himpunan kosong. Operasi bilangan pada himpunan. 1. Irisan dua himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A, yang juga menjadi anggota himpunan B. Irisan himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A irisan B sama dengan X, di mana X adalah elemen A dan X elemen B, di mana irisan dinotasikan dengan huruf N. Contoh, diketahui himpunan A B, C, D, E, dan himpunan B, A, E, I, O, U. Tentukan A irisan B. Anggota-anggota A dan yang juga merupakan anggota-anggota B adalah A dan E. Jadi, A irisan B adalah A dan E. 2. Gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B dituliskan A gabungan B, di mana huruf U adalah notasi dari gabungan. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabungan B adalah X, di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh, diketahui himpunan semesta X, di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 10. X elemen asli. Himpunan A X, di mana X kelipatan 2, dan himpunan B X, di mana X elemen bilangan ganjil. Himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari semesta. Tentukanlah A gabungan B. Penyelesaian. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat dilihat diagram Venn di samping. Daerah yang diasir menunjukkan A gabungan B. Untuk A dan B adalah himpunan, maka banyak anggota gabungan himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan rumus N A gabungan B sama dengan NA plus NB min N A irisan B. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari himpunan A dituliskan A komplement, yaitu huruf C kecil di atas. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah semesta, bukan anggota A atau A komplement. Contoh, diketahui himpunan S A B C D E F G H dan himpunan A B D E H. Yang ditanya yaitu A komplement dan gambarlah diagram Venn-nya. Berikut adalah gambar diagram Venn-nya dari A komplement. Jadi A komplement adalah A C F G. Yang keempat yaitu selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan himpunan B ditulis A min B atau
A per B atau A irisan B komplement adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota A dan bukan anggota B, atau A min B didefinisikan sebagai A min B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Misalnya A, himpunan A, B, C, D, E, dan himpunan B, B, E, G, H. Di mana A min B adalah A dan C, dan B min A itu adalah G dan H. Jadi kesimpulannya A min B bukan sama dengan B min A. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah relasi. Relasi adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawinan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan B dan anggota-anggota himpunan A. Penyajian relasi. Relasi dapat disajikan dengan A. Diagram panah, B. Diagram kartesius, C. Himpunan pasangan berurutan, D. Dengan rumus. Contoh, jika diketahui himpunan A 0, 1, 2, 5, himpunan B 1, 2, 3, 4, 6, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan dengan rumus. Diagram panah himpunan A dan himpunan B bisa langsung kita pasangkan saja. Yang kedua adalah diagram kartesius. Untuk diagram kartesius juga tinggal kita pasangkan. Nah, yang ketiga itu penyajian relasi, himpunan pasangan berurutan, dan penyajian relasi dengan rumus. Materi selanjutnya itu ada sifat-sifat relasi. Yang pertama itu ada relasi inverse, yang kedua relasi refleksif, yang ketiga relasi simetrik, yang keempat relasi antisimetrik, yang kelima relasi transitif, dan yang terakhir itu ada relasi ekuivalensi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi B ke A ditentukan oleh RAB, BA anggota R, atau R inverse, BA, AB. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, B, XY. Inverse-nya 1X, 1Y, 3X. Relasi dari A ke B adalah inverse X1, Y1, dan Y3. Itu merupakan relasi inverse dari BA karena tinggal dibalik. Relasi refleksif. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan jika untuk setiap E anggota A berlaku AA anggota R. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, maka relasinya 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, dan 3,3. Relasi R bersifat refleksif karena 1,1 anggota dari R, 2,2 anggota dari R, dan 3,3 anggota dari R. Relasi simetrik. Relasi R bersifat simetrik jika untuk setiap AB anggota R berlaku AB anggota R. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, relasinya itu 1,3, 2,4, 2,3, 3,1, 3,2, dan 4,2. Relasi R bersifat simetrik. Relasi R A ke A merupakan relasi simetrik karena 1,3 itu anggota R, dan kebalikannya juga ada, yaitu 3,1. Terus 2,3 itu anggota R, kebalikannya juga ada, 3,2. Terus 2,4 itu anggota R, dan kebalikannya juga ada. Relasi antisimetris. Relasi R merupakan A ke A dikatakan antisimetris jika untuk setiap AB anggota R dan BA anggota R berlaku A sama dengan B. Contoh, himpunan A 1, 2, 3. Relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, dan 3,3. Jawabannya, relasi R merupakan relasi antisimetris.
Relasi R A ke A merupakan relasi antisimetris karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota R, 1,2 itu anggota R, 2,2 juga anggota R. Nah, untuk kan ini rumus yang berlaku itu A sama dengan B. Nah, A-nya itu yang saya sebutin tadi, yang B-nya itu yang 3,3 anggota R, 2,3 anggota R, dan 2,3 anggota R. Relasi transitif. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap AB anggota R dan BC anggota R berlaku AC anggota R. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3 R 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, dan 1,3. Relasi R merupakan relasi transitif karena 1,2 anggota R dan 2,1 anggota R. Untuk nilai AC anggota R-nya itu ada yaitu 1,1. Begitu juga 2,1 anggota R, 1,3 anggota R. Untuk nilai anggota AC anggota R-nya itu ada 2,3 anggota R. Dan untuk sifat relasi yang terakhir itu ada relasi ekuivalensi. Relasi R bersifat ekuivalensi jika relasi tersebut bersifat simetris, refleksi, dan transitif. Contoh, himpunan A 1, 2, 3 R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 2,3. Jawabannya, relasi R bersifat ekuivalensi. Kenapa? Karena relasi R merupakan relasi refleksi. 1 anggota A, 2 anggota A, dan 3 merupakan anggota A. Maka 1,1 anggota R, 2,2 anggota R, dan 3,3 termasuk dengan anggota R. Yang kedua itu sifat relasi simetris karena 1,2 anggota R maka 2,1 itu anggota R juga karena tinggal dibalikan. Nah, yang ketiga itu relasi R merupakan relasi transitif karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota R, maka 1,2 anggota R serta 1,2 anggota R dan 2,2 anggota R, maka 1,2 anggota R. Pertama yaitu definisi fungsi. Definisi fungsi dalam matematika diskrit, konsep fungsi sangat penting, di mana fungsi merupakan relasi yang mempunyai syarat setiap anggota dan daerah definisi domain mempunyai pasangan tepat satu anggota dari anggota hasil kodomain. Diberikan dua himpunan A dan B, relasi biner F dari himpunan A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A mempunyai pasangan tepat satu elemen himpunan B. Apabila F adalah fungsi dari himpunan A ke B, maka notasi fungsinya adalah F memetakan A ke B. Himpunan A disebut daerah definisi domain dan himpunan B disebut daerah hasil, yaitu kodomain. Macam-macam fungsi. 1. Fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang menggunakan operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, dan penarikan akar. Fungsi aljabar terbagi menjadi 1. Fungsi polinom. Fungsi yang memiliki suku banyak. Contohnya, f(x) sama dengan 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 5x plus 7. Yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Suatu fungsi yang terbentuk f(x) sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c dengan a, b, c adalah konstan dan a bukan sama dengan 0. Contoh, f(x) sama dengan 4x kuadrat plus 9x plus 8. Yang ketiga yaitu fungsi linier. Suatu fungsi f(x) disebut linier apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax plus b
di mana A dan B bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh, diketahui f(x) sama dengan 2x plus 3. Buktikanlah bahwa fungsi tersebut adalah fungsi linear. Dilihat dari gambar penyelesaiannya, yaitu terbukti bahwa fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 adalah fungsi linear karena grafiknya berupa garis lurus. Yang kedua yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus 1, fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor dari x adalah membulatkan bilangan bulat x ke bawah. Contoh, 3,5 sama dengan 3, 0,5 sama dengan 0. Dan fungsi ceiling dari x adalah membulatkan bilangan bulat x ke atas. Contoh, 3,5 sama dengan 4 dan 0,5 sama dengan 1. Yang kedua yaitu fungsi konstan. Fungsi f memetakan A ke B di mana FA terdiri dari satu elemen pada FB sehingga disebut fungsi konstan dari A ke B. Contoh, fungsi fx memetakan A ke B di mana B adalah makanan dan A adalah jenis hewan. Himpunan A yaitu kambing, kerbau, sapi. Itu adalah jenis hewan. Dan himpunan B itu terdiri dari kayu, rumput, roti. Dan himpunan A memetakan ke B. Yang ketiga yaitu fungsi identitas. Fungsi yang setiap anggotanya dari daerah asal dipetakan kepada dirinya sendiri. Fungsi ini sering disimbolkan dengan IA. F memetakan A ke B atau fx sama dengan x. Contoh, fungsi A ke B di mana himpunan B hasil kali 1 dari himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari 10, 20, 30 dan himpunan B terdiri 10, 20, 30. Himpunan A 10 metakan ke 10, 20 ke 20, 30 ke 30. Jadi F20 sama dengan 20 dan F30 sama dengan 30. Maka F adalah fungsi identitas pada A. Yang keempat yaitu fungsi faktorial. Fungsi faktorial adalah perkalian suatu bilangan bulat n dengan n-1 dan n-2 dengan seterusnya hingga 0. N faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya hingga 0. Contoh, 4 faktorial sama dengan 4 kali 4-1 kali 4-2 kali 4-3 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Yang kelima yaitu fungsi modulus. Misal A sebarang bilang bulat dan M adalah bilangan bulat positif, A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R, sehingga A sama dengan M dikali Q plus R, dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Contoh, diketahui 25 mod 7, tentukan hasilnya. Jawab, A sama dengan M kali Q plus R sama dengan 25 kali M sama dengan 7 dan Q sama dengan A per M sama dengan 25 per 7 sama dengan 3. A sama dengan M Q plus R sama dengan 25 sama dengan 7 dikali 3 plus R. 25 sama dengan 7 kali 3, 21 plus R. R sama dengan 25 min 21 sama dengan 4. Sehingga hasil pembagian tersebut adalah 4. Maka 25 mod 7 sama dengan 4.
Yang selanjutnya yaitu fungsi eksponensial. Fungsi eksponen adalah fungsi yang variabel bebasnya menjadi pangkat dari suatu bilangan atau disebut dengan fungsi perpangkatan. Contoh, f(x) sama dengan a pangkat x gx sama dengan 4 pangkat x kali f(x) sama dengan 5 pangkat 2 plus 3. Yang selanjutnya yaitu fungsi logaritmik. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok a lebih dari 0 dan a bukan sama dengan 1 adalah inverse dari fungsi eksponen dengan bilangan pokok a. Contoh, f(x) sama dengan a log x. Rumus dasar y sama dengan a log x sama dengan a pangkat y. Yang selanjutnya yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif ada dua bagian, yaitu satu, basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini sekaligus menghentikan definisi rekursif. Contoh, n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Yang kedua yaitu rekures. Bagian ini mendefinisikan bahwa fungsi mengacu pada dirinya sendiri. N faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial. Contoh, 3 faktorial dihitung dengan langkah berikut. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Rekures, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi, 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial. Yaitu 1 plus 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Dan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. 4 dikali 6 sama dengan 24. Penyajian fungsi. 1. Data disajikan dalam bentuk notasi. Untuk mendefinisikan fungsi dapat digunakan notasi berikut. F memetakan A ke B. Dengan demikian kita telah mendefinisikan fungsi F yang memetakan setiap elemen himpunan A kepada B. Notasi ini hanya mengatakan bahwa ada sebuah fungsi F yang memetakan dua himpunan A kepada B. Tetapi bagaimana tepatnya pemetaan tersebut tidaklah terungkapkan dengan baik, maka kita dapat menggunakan notasi lain, yaitu X elemen A dengan F memetakan X ke X kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat. Yang kedua yaitu data disajikan dalam bentuk diagram panah. Fungsi dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke hanya satu anggota himpunan B. Notasi fungsi F dari A ke B ditulis F memetakan A ke B. A disebut domain daerah asal dan B disebut kodomain daerah kawan. Himpunan bagian dari B yang merupakan hasil dari fungsi A ke B disebut rank daerah hasil. Fungsi juga dapat dinyatakan dengan lambang F sama dengan X ke Y sama dengan Fx, di mana Y sama dengan Fx adalah rumus fungsi dengan X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat tak bebas. Contoh, untuk fungsi digambar dalam diagram panah di atas, itu daerah DF-nya atau domain itu 1, 2, 3, 4 dan rank-nya yaitu
RF 2 dan 4. Yang ketiga yaitu fungsi data disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dengan menyusun pasangan berurutan yang sesuai dengan fungsi tersebut. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 0, 2, 4, 6, di mana himpunan pasangan berurutannya yaitu 1, 2, 2, 4, 3, 4, dan 4, 4. Hasil kali fungsi dalam bilangan real, kita sudah mengenal beberapa operasi aljabar, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Operasi aljabar tersebut dapat juga diterapkan dalam fungsi. Misalnya, diketahui dua fungsi f(x) dan gx. Operasi aljabar pada kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penjumlahan fungsi f(x) dan gx dinyatakan dengan f min gx sama dengan fx min gx. Yang kedua itu selisih fungsi fx dan gx dinyatakan dengan f min gx sama dengan fx min gx. Yang ketiga itu perkalian fungsi fx dan gx dinyatakan dengan f kali gx sama dengan fx kali gx. Dan yang terakhir itu pembagian fungsi fx dan gx. Untuk gx tidak sama dengan 0 dinyatakan dengan f per gx sama dengan fx per gx. Fungsi inverse 1. Himpunan A, fungsi inverse B. Himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan B anggotanya 1, 2, 3. Yang kedua itu A, fungsi inverse B. A anggotanya 2, 3, 4, dan B anggotanya 6, 8, 11. Dari fungsi tersebut kita dapat membentuk relasi baru yaitu R untuk B ke A seperti yang disajikan pada diagram panah berikut ini. Nah, relasi baru tersebut inverse fungsi bila kita perhatikan relasi-relasi tersebut. Relasi yang merupakan fungsi adalah 1 dan 3. Dengan demikian, fungsi pada gambar 1 dan 3 tersebut merupakan fungsi inverse. Menentukan rumus fungsi inverse. Diagram panah di bawah ini menunjukkan fungsi f untuk A ke B dan fungsi inverse untuk A ke B. Nilai fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan y dan nilai fungsi inversenya dinyatakan dengan f inverse y sama dengan x. Contoh, fungsi f untuk r ke r dinyatakan dengan fx sama dengan 2x min 6. Tentukan rumus fungsi inversenya. Jawab. Misalkan nilai fungsi f adalah fx sama dengan y, maka 2x min 6 sama dengan y. 2x sama dengan y plus 6 karena dipindah ruas. X sama dengan y plus 6 per 2. X sama dengan 1/2 y plus 3. Inverse y sama dengan 1/2 x plus 3. Inverse x sama dengan 1/2 y plus 3. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi fungsi. Yang pertama itu ada fungsi into. Pemetaan dua himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Contoh soal. Himpunan S sama dengan menu minuman yang dijual di Cafe Mentari. Himpunan A itu Andi, Sinta, Ani. Dan himpunan B itu ice cappuccino, susu, soft drink. A into B, Andi ice cappuccino, Sinta ice cappuccino, dan Ani soft drink. Di sini ada diagram panahnya. Keterangan tanda panah itu minuman yang dipesan. Aplikasi fungsi kedua itu ada fungsi onto. Himpunan A dan himpunan memasangkan setiap anggota A kepada anggota B, di mana anggota B merupakan bayangan dari sedikitnya satu anggota A. Contoh soal, himpunan S-nya itu jenis-jenis celana, himpunan A-nya itu Susi, Rizka, Ayu, dan himpunan B-nya itu celana pendek, celana panjang. A untuk B sama dengan Susi celana pendek, Rizka celana panjang, Ayu celana panjang. Untuk diagram panahnya
Bisa dilihat di sini, itu keterangannya, tanda panah merupakan jenis celana yang disukai. Selanjutnya ada fungsi identitas, fungsi yang setiap anggota dari daerah asal dipetakan kepada dirinya sendiri. Contoh soal, himpunan A 123 dan himpunan B 123. Di sini diagram panahnya bisa dilihat sendiri, dan keterangan tanda panahnya itu hasil kali dari 1. Fungsi konstan. Suatu fungsi jika anggota himpunan B yang sama ditetapkan untuk setiap anggota dalam himpunan A. Contoh soalnya itu himpunan A 7, 8, 9, 10 dan himpunan B 0, 1. Untuk diagram panahnya seperti contoh, keterangan tanda panah hasil kali dari 0. Untuk yang selanjutnya itu ada fungsi 11, fungsi yang setiap unsur himpunan A dipasangkan satu-satu ke anggota himpunan B. Contoh soal, himpunan S semua jenis olahraga, himpunan A-nya itu Sinta, Rizky, Doni, himpunan B-nya itu renang, voli, basket. A ke B, Sintia renang, Rizky voli, dan Doni basket. Diagram panahnya dan keterangan tanda panah itu kegemaran. Dan yang terakhir itu ada fungsi pasangan berurutan. Suatu himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi apabila himpunan pasangan berurutan itu tidak terdapat pasangan yang mempunyai komponen pertama yang sama. Contohnya, himpunan 0,0, 0,1, 2,4, 3,9 adalah himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi, dan himpunan 0,0, 0,1, 2,3, 2,5 adalah himpunan pasangan berurutan yang bukan merupakan fungsi, karena ada pasangan yang mempunyai komponen pertama yang sama, yaitu 0,0 dan 0,1. Sekian pembahasan materi tentang himpunan, relasi, dan fungsi. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.